Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Neng Resti. Hari ini kita akan membahas materi kelas 9 masih bab 1 perpangkatan dan bentuk akar. Sekarang kita akan membahas bentuk akarnya ya. Sekarang kita akan membahas bentuk akar ya. Bentuk akar itu contohnya seperti ini. Ini dibacanya akar 9 ya. Terus ini dibacanya akar pangkat 3 dari 125. Terus yang ketiga ini dibacanya akar 81. Yang keempat itu dibacanya akar pangkat 3 dari 121. Atau misalkan nanti yang kelima misalkan ya, akar pangkat 3 dari 27 pangkat 3 gitu ya, nanti cara membacanya. Nah, ini ada kaitannya atau ada hubungannya dengan sifat perpangkatan yang kemarin. Masih ingat ya, kalau misalkan pangkat N dari A pangkat M ya, berarti ini sifat perpangkatannya A pangkat M per N ya. Jadi ada kaitannya. Nah, sekarang gimana kalau cara menyederhanakan dari bentuk akar 9 ini? Nah, kalau misalkan bentuk akar itu di sini nggak ada angkanya, indeksnya, ini yang namanya indeks ya, ini indeks. Kalau di sini nggak ada angkanya, itu artinya 2 ya. Karena 2-nya itu nggak bisa ditulis kalau di akar. Jadi cara menyederhanakannya nanti, kan akar 9. Nah, akar 9 itu, nanti kan ini 9 itu bisa dipangkatkan ya. 9 itu pangkat dari 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2. Kan 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Berarti 3 kali 3 itu kan 9. Nah, cara menyederhanakannya, di sini kan kalau nggak ada angkanya 2 ya, berarti ini pakai sifat perpangkatan. 3 pangkat 2 per 2. Ya, ini 2-nya yang ini, 2 yang ini, yang di pangkat akarnya. Terus 2 dibagi 2 kan 1, berarti 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu berarti 3. Jadi akar 9 itu adalah 3. Terus, sekarang ini. Akar pangkat 3 dari 125. Akar pangkat 3 dari 125. Nah, kalau di sininya 3, usahakan nanti di sini si 125-nya itu dibuat pangkatnya juga harus pangkat 3. Ya, berarti pangkat 3 dari 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 kan 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 kan 25. 25 kali 5 itu 125. Makanya di sini 5 pangkat 3. Nah, berarti kalau disederhanakannya 5, kalau dibuat bentuk pangkat ya, berarti 3 yang ini 3 per 3. 5 pangkat 3 per 3. 3 dibagi 3 kan 1. 5 pangkat 1. Berarti hasilnya 5. Nah, sekarang bentuk akar 81 ya. Buat dulu bentuk akar 81. Di sini kan nggak ada angkanya 2. Oh, berarti berapa kali berapa? Kalau misalkan dibuat pangkat itu hasilnya 81. Itu kan 9 kali 9. 9 kali 9 itu berarti 9 pangkat 2. Berarti kita bentuk akarkan jadi 9 pangkat 2. Nah, kalau dibuat bentuk pangkat berarti 9, 2 per 2. 2 yang ini ya. Si 2 yang penyebutnya berarti pangkat dari ini akar. Nah, ini kan 9 pangkat 2 per 2. 2 dibagi 2 itu kan 1. Jadi 9 pangkat 1. 9 pangkat 1 itu hasilnya 9. Jadi akar 81 itu 9 ya. Satu lagi, yang nomor 4. Nah, kalau yang nomor 4, ini kan akar pangkat 3 dari 121. Kan kalau misalkan di sininya 3, kalau bisa dikalikan 3 kali ya. Karena 121 itu nggak bisa dikalikan 3 kali, cuman bisa dikalikan 2 kali, 11 kali 11 kan. Kan 121 itu perkalian dari 11 kali 11 ya. 11 kali 11 kan 121. Jadi nanti di sini akar pangkat 3 dari 121 itu kalau misalkan ini dibuat pangkat, akar pangkat 3 dari 11 pangkat 2. Jadi bentuk pangkatnya itu 11, 2 per 3. Nah, ini kan nggak bisa dibagi nih, nggak bisa disederhanakan lagi. Berarti udah hasilnya jadi 11 pangkat 2 per 3.
Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang pertama, jika akarnya sejenis ya. Nah, misalkan di sini 4 akar pangkat 3 dan 2 akar 3. Di sini akarnya kan sama nih, ini 3. Ini juga 3. Maksudnya sama itu di sini pangkat dari akarnya itu kan nggak ada, di sini nggak ada. Kalau nggak ada kan artinya 2, di sini juga 2. Terus bilangan pokoknya juga di sini harus sama, itu baru bisa dijumlahkan untuk akar yang sejenis ya. Ini syarat yang paling penting ya, akarnya harus sama. Di sini lihat yang nomor 1. 4 akar 3 ditambah 5 akar 3. Di sini akarnya kan udah sama nih, 3. Di sini juga 3. Ini bilangan pokoknya sama, 3, indeksnya juga sama, 2. Berarti tinggal dijumlahkan yang di depannya, yang bilangan pokok ininya ya. Berarti 4 ditambah 5 akar 3. 4 ditambah 5 kan 9, berarti hasilnya 9 akar 3. Nah, sekarang yang nomor 2. Nomor 2, 5 akar 2 ditambah akar 2. Nah, lihat dulu di sini akarnya. Akarnya kan udah sama nih. Ini sama ini ya. Nah, di sini pangkat akarnya itu kan nggak ada, berarti di sini artinya 2, di sini juga artinya 2, udah sama. Terus bilangan pokok yang di dalam akarnya juga sama, di sini 2, di sini 2. Nah, terus cara menjumlahkannya gimana? Ini kan 5. Nah, di sini nggak ada. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada, itu artinya 1 ya. Bilangan kalau misalkan nggak ada angkanya, kalau misalkan ini kayak ini, kan nggak ada angkanya nih. Artinya dia pangkat 1, berarti di sini artinya 1. Berarti 5 ditambah 1 akar 2. Berarti 5 tambah 1 kan 6, 6 akar 2. Nah, udah. Sekarang yang nomor 3. 4 akar pangkat 3 dari 6 dikurangi 2 akar pangkat 3 dari 6. Nah, lihat di sini, lihat lagi akarnya. Akarnya sama ya. Lihat indeksnya, di sini 3, di sini 3. Terus bilangan pokok dalam akarnya di sini 6, di sini 6. Tinggal dikurangi yang di depannya atau bilangan pokok ini yang di depan. 4 dikurangi 2 akar pangkat 3 dari 6. 4 dikurangi 2 kan 2. Jadi 2 akar pangkat 3 dari 6. Nah, sekarang bentuk akar yang tidak sejenis. Yang tidak sejenis itu berarti bentuk akarnya ya. 4 akar 2 dan 3 akar 3. Nah, di sini kan bentuk akarnya di sini 2. Di sini 3 ya. Berarti dia nggak sejenis. Indeksnya sama, di sini 2, di sini 2. Kan kalau nggak ada angkanya 2. Tapi bilangan pokok yang dalam akarnya itu berbeda, berarti dia tidak sejenis. Nah, gimana cara pengerjaannya? 4 akar 2 ditambah 3 akar 3. Ini tetap kalau misalkan akarnya berbeda, tinggal tulis aja 4 akar 2 ditambah 3 akar 3. Ya, udah. Sekarang yang nomor 2. 15 akar 2 ditambah 2 akar 3 dikurangi 5 akar 2. 15 akar 2. Ini kan sama nih bilangan akarnya atau bentuk akarnya. Bentuk akarnya ini sama ya. Nah, jadi kalau si bentuk akarnya sama, ini bisa didahulukan gitu di sini. Dikurangi 5 akar 2 ditambah 2 akar 3. Nah, ini kan bentuk akarnya sama, tinggal yang depannya 15 dikurangi 5 akar 2 ditambah 2 akar 3. 15 kurangi 5 kan 10, akar 2 ditambah 2 akar 3. Ini bentuk akarnya udah berbeda, berarti hasilnya udah sampai segini. Nah, sekarang operasi campuran antara bentuk akar dan perpangkatan ya. Di sini 4 akar 5 ditambah 5 pangkat 1/2. Ini kan bentuk akar. Ini bentuk pangkat. Nah, berarti si bentuk pangkat ini harus kita buat ke bentuk akar dulu ya. 4 akar 5. Kan masih ingat ya bentuk sifat pangkat itu A pangkat M per N. Itu sama dengan A akar pangkat N dari M. Nah, berarti sini juga kita buat ditambah akar pangkat 5 dari 1. Ya, berarti satunya ini nggak usah ditulis. Jadi si 2 ininya simpan di pangkat, si 1 ini simpan di akar, si 1 ininya simpan di 5-nya ya. Nah, ini kan udah sama nih, udah ke bentuk akar. Nah, sekarang berarti tinggal penjumlahan 4 ditambah 1 akar 5.
Kenapa 1? Karena kalau misalkan di sini nggak ada angkanya itu artinya 1 ya. 4 ditambah 1, 5. Jadi 5 akar 5. Nah, sekarang yang nomor 2. 2 akar pangkat 3 dari 11 dikurangi 3 dikali 11 pangkat 1/3. Ini 2 akar pangkat 3 dari 11 dikurangi 3. Ini kita buat bentuk akar dulu. Akar pangkat 3 dari 11. Ya, si 3 ininya kan dia disimpan di bentuk akar. Ini kan udah sama nih si bentuk akarnya, tinggal dijumlahkan ininya. Berarti 2 dikurangi 3 akar pangkat 3 dari 11. 2 dikurangi 3 kan min 1 akar pangkat 3 dari 11. 1 itu kan nggak usah ditulis ya, jadi min akar pangkat 3 dari 11. Ini hasilnya. Nah, sekarang bentuk akar yang ada aljabarnya gitu ya di dalamnya. Nah, contohnya ini yang pertama yang sejenis ya. Sejenis itu berarti si bentuk akarnya indeksnya dia sama, di dalam akarnya juga di sini kan 2x, di sini 2x gitu. Akar 2x dikurangi 5 akar 2x. Ini kan kalau nggak ada angkanya berarti dia artinya 1 ya. 1 dikurangi 5 berarti akar 2x. Jadi bentuk aljabar itu di dalamnya ada aljabarnya ya, bentuk aljabar. 1 dikurangi 5 kan min 4 ya. Min 4 akar 2x berarti jawabannya. Nah, sekarang ini yang nomor 2 itu tidak sejenisnya. Lihat yang di dalam akarnya ya. Di sini kan 2 akar dari x pangkat 2 ditambah 2 akar x. Nah, di sini indeksnya dia sama, di sini 2, tapi di dalam akarnya itu dia berbeda. Di sini x pangkat 2, di sini x. Berarti cara penjumlahannya sama dengan yang sebelumnya ya, yang bukan pakai aljabar. Berarti 2 akar dari x pangkat 2 ditambah 2 akar x. Jadi tinggal disalin aja. Nah, sekarang perkalian bentuk akar. Yang pertama, perkalian antara dua bentuk akar suku 1 ya. Suku satunya itu berarti di sini 1. Kalau misalkan akar A dikali akar B itu, maka hasilnya akar A B ya. Kalau misalkan B-nya sama dengan A, itu gimana? Berarti akar A dikali akar A itu, kalau ada akar A dikali akar A itu hasilnya A. Jadi si akarnya itu dihilangkan. Nah, contohnya di sini yang nomor 1 ya. Akar 15 dikali akar 15 ini kan sama nih. 15 ini juga kan sama A. Berarti akarnya tinggal hilangkan, berarti hasilnya 15. Nah, terus yang contoh yang nomor 2, berarti ini hasilnya ya 15. Contoh nomor 2. 2 akar 8 dikali 3 akar 8. Nah, si bilangan bulat yang di depan ini kalikan dulu, kita kalikan 2 dikali 3. Baru dikali. Nah, di sini kan akar 8 dikali akar 8. Ini kan sama nih, akar 8 di sini akar 8. Berarti hasilnya kan 8. Berarti simpan di sini 8. 2 dikali 3 kan 6. Dikali 8. 8 ini dari sini ya. Tinggal 6 dikali 8, 48. Jadi hasilnya 48. Ini yang nomor 2 ya, ke sini ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Ini jawaban yang nomor 2 ya. Nomor 3, 2 dikali akar 7. Berarti kan di sini kalau nggak ada angkanya itu kan artinya 1. Berarti 2 dikali 1 kan 2. Berarti 2 akar 7. Tinggal disimpan, ini yang nomor 3 ya. Terus yang nomor 4. Akar 7 dikali akar 5. Ini sama dengan yang ini ya. Yang contoh yang ini. Berarti tinggal 7 akar 7 dikali 5. Jadi 7 kali 5 kan 35. Berarti hasilnya akar 35. Nah, sekarang menyederhanakan bentuk akar, masih ada kaitannya dengan perkalian bentuk akar ya. Nah, jadi ini tadi kebalikan yang tadi, yang bentuk akar suku 1. Kalau misalkan akar AB itu sama dengan akar A dikali akar B. Contohnya ini misalkan akar 12. Jadi akar 12 itu nanti kalian cari berapa kali berapa yang hasilnya 12 gitu. Tapi salah satu dari perkalian itu bisa dikeluarkan gitu. Contohnya ini kan
Ini akar 12 ya. 4 dikali 3 kan 12. Ya. Berarti ini si 4-nya juga ini kan bisa dikeluarkan. Akar dari 4 itu kan 2. Berarti 2 nanti akar 3 gitu. Berarti di sini hasilnya akar 4 dikali 3. Akar 4 itu kan 2. Berarti 2 akar 3. Jadi bentuk sederhananya itu 2 akar 3. Jadi cari perkalian yang salah satunya itu bisa dikeluarkan gitu si akarnya itu. Kan kalau misalkan bentuk akar yang bisa dikeluarkan itu 4, terus 16, terus 36 gitu ya. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya segitu gitu. Terus yang nomor 2. 2 akar 72. Berarti cari perkalian yang berapa kali berapa yang hasilnya 72 gitu. Kan ini 36 bisa kali 2 ya. Jadi si 36 itu kan kita bisa keluarkan nantinya. Nah, berarti 2 akar 36 dikali 2. Berarti sama dengan 2. Akar 36 itu kan 6. Kan 36 itu 6 dikali 6 kan hasilnya 36. Berarti akar dari 36 itu 6. Akar 2. 2 kali 6 kan 12. Berarti hasilnya 12 akar 2. Jadi sederhananya itu. Nah, sekarang perkalian distributif bentuk akar ya. Kalau misalkan ada akar A dikali akar B, ini plus minus itu artinya nanti bisa ditambah, bisa dikurangi ya. Ini digabung aja bentuk umumnya gitu. Plus minus akar C itu sama dengan, ini bisa A kali B, akar A dikali akar B ya, hasilnya akar A dikali akar B. Plus minus bisa ditambah, nanti bisa dikurangi ya. Tergantung dari soalnya. Terus A dikali akar C. Dengan syaratnya A, B, dan C-nya itu harus bilangan positif. Nah, contohnya akar 2 dikali akar 8 ditambah akar 3. Berarti nanti akar 2 dikali akar 8. Ini kan di sini ditambah, berarti nanti di sini ditambah ya. Ini plus minus itu kan bisa ditambah, bisa dikurangi. Terus akar 2 dikali akar 3. Akar 2 dikali akar 8 itu kan hasilnya akar 16 ditambah akar 2 dikali akar 3 itu hasilnya akar 6. Jadi hasilnya akar 16 ditambah akar 6. Nah, si 16 ini kan beda ya, berarti hasilnya akar 16 ditambah akar 6. Nah, yang 16 ini, akar 16 ini kan bisa disederhanakan ya. Akar 16 itu adalah 4 kan, berarti 4 ditambah akar 6. Jadi hasilnya 4 ditambah akar 6. Nah, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 berarti 2 akar 3 dikali akar 5 ya. Yang pertama ini kalikan dulu ke sini, baru dikurangi, terus ini dikalikan ini ya. 2 akar 3 dikurangi 2 akar 2. 2 akar 3 dikali akar 5. Ini 2-nya kan di sini kalau nggak ada angkanya itu artinya 1 ya, berarti 2. Akar 3 kali akar 5, berarti akar 15 dikurangi. Ini 2 dikali 2 kan 4. Akar 3, ini dikali ya, mohon maaf. Akar 3 dikali akar 2 itu akar 6. Jadi hasilnya 2 akar 15 dikurangi 4 akar 6. Nah, sekarang perkalian antara bentuk akar ya. Ini kan ada 2 nih. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu. 2 dikali 5 akar 3 yang ini. 2 dikali 5 akar 3. Nah, habis ini baru ini ke sini dikalikan. Berarti ini kan positif, ini positif kali positif kan positif. Buat tandanya ya. 2 dikali akar 2. Nah, habis itu sekarang yang ini 3 akar 6, berarti dikalikan ini. Berarti ini kan positif, ini kan positif kali positif, berarti positif ditambah 3 akar 6 dikali 5 akar 3. Habis itu ini dikalikan ke sini ya. Berarti ini kan positif, ini positif dikali positif kan positif.
ditambah 3 akar 6 dikali akar 2. Nah, baru kita kerjakan ya. 2 dikali 5 akar 3 berarti hasilnya 10 akar 3 ditambah 2 dikali akar 2 berarti 2 akar 2 hasilnya. Di sini kan kalau nggak ada angkanya artinya 1 ya. Berarti 2 kali 1 2 berarti 2 akar 2. Terus ditambah. Nah, ini kalikan dulu ke sini. Ini kan ada itunya ya, ada bilangan bulatnya. Yang di depannya itu berarti 3 kali 5 15. Akar 6 dikali akar 3 berarti akar 18 ditambah 3 akar 6 dikali akar 2 berarti 3 akar 6 dikali akar 2 berarti akar 12. Nah, yang ini akarnya kan udah paling sederhana, berarti udah simpan dulu aja. 10 akar 3 ditambah, ini juga akarnya udah paling sederhana, berarti 2 akar 2 ditambah. Nah, ini 15, akar 18-nya bisa disederhanakan ya. 15 akar 18 itu bisa disederhanakan. Berarti 15 akar 18 itu berarti 9 kali 2 ya. Kan si 9-nya ini nanti bisa dikeluarkan pangkatnya. Berarti 9 dikali 2. Kan 9 kali 2 kan 18, berarti 15. Nah, akar 9 itu kan bisa dikeluarkan, yaitu 3 ya. Karena 9 itu 3 kali 3. Jadi bisa dikeluarkan pangkatnya, jadi hasilnya 3 akar 2. 15 kali 3 45. Jadi hasilnya 45 akar 2. Berarti ini jadi diganti 45 akar 2 ditambah. Nah, si akar 12 juga ini bisa disederhanakan ya. Berarti perkalian yang 12 ya. 3 akar 12 itu 3 4 dikali 3 ya, 4 kali 3 kan 12 berarti hasilnya 3. Nah, akar 4 itu kan bisa dikeluarkan ya. 4 itu berarti 2 akar 3. 3 kali 2 kan 6 berarti 6 akar 3. Berarti nanti ini diganti dengan 6 akar 3. Nah, sekarang lihat akarnya. Kan ada yang sama ya, di sini akar 3, ini akar 3. Ini akar 2, akar 2. Nah, kalau sama gitu berarti 10 akar 3. Yang ini bisa disamakan dulu dengan akarnya, berarti tinggal ditambah 6 akar 3. Tandanya tetap positif ya, karena dia tidak melewati sama dengan gitu. Jadi cuman pindah itu aja. Ditambah 2 akar 2. Ini ya, 2 akar 2 ditambah ini 45 akar 2. Nah, kalau akarnya udah sama tinggal dijumlah. 10 tambah 6 berarti 16 akar 3 ditambah 2 ditambah 45 itu kan 47. 47 akar 2. Berarti itu jawabannya. Nah, ini yang terakhir tentang perkalian bentuk akar ya. Nah, yang terakhir itu perkalian bentuk akar aljabar. Jadi di dalamnya itu ada aljabarnya. Contohnya akar 2x dikali 3 akar 2y. Nah, di sini kan berarti kalau nggak ada angkanya itu artinya 1 ya. 1 dikali 3, yang bilangan bulat di depan dikali bilangan bulat di depan, terus dikali 2x dikali 2y. 1 dikali 3, 3 ya. Terus 2x dikali 2y. 2 kali 2 kan 4, berarti 4x dikali y berarti x y. Jadi hasilnya 3 akar 4xy. Sekian video hari ini tentang bentuk akar ya. Jadi nanti selanjutnya itu video ada tentang pembagian bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar. Mungkin video tadi itu pengerjaannya agak sulit dan tidak simpel, jadi kalian nanti bisa mengulang-ulang lagi melihat videonya. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.